Halo para saudara-saudara berbakat dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan semua masih dalam dekapan Tuhan yang Maha Kuasa. Jumpa lagi dengan Jansen Channel. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah film yang bisa dibilang terbaik pada masa rilisnya. Film ini tersebut adalah Life of Pi. Film ini diangkat dari novel karya Yann Martel yang dikemas dengan sangat menarik, baik segi visualisasi yang luar biasa, tata artistik yang bagus, serta tatanan musik yang sangat indah. Alur ceritanya menarik sekali dan banyak menyinggung soal ketuhanan. Film ini disutradarai oleh Ang Lee dan dibintangi oleh Suraj Sharma, Irfan Khan, dan Adil Hussein. Film ini dimulai dengan percakapan antara seorang penulis dengan Pi Patel, seorang pendongeng India. Penulis meminta Pi Patel menceritakan kisah hidupnya karena Pi Patel adalah sebuah nama yang melegenda di antara para pelaut. Setelah mengobrol singkat, lalu Pi menuturkan tentang kisah hidupnya yang tidak biasa. Ia memulai dari cerita masa kecilnya. Pi mengatakan bahwa ayahnya menemai dia, Pischin Molitor Patel, dengan mengambil inspirasi dari nama sebuah kolam renang terkenal di Prancis. Pi tumbuh besar di sebuah kota kecil di India yang bernama Pondicherry. Saat Pi duduk di bangku SMP, kalau di sini seragamnya yang masih putih biru, Pi kerap diejek oleh teman-temannya karena namanya itu. Ia dibuli dengan memplesetkan namanya menjadi Pising, yang artinya kencing. Oleh karena itu, Pi mencoba membuat namanya tersebut terdengar lebih keren dengan mengatakan bahwa nama Pi sebenarnya mewakili aksara Yunani yang biasa juga digunakan dalam ilmu matematika. Keluarga Pi sebenarnya memiliki latar belakang agama Hindu, tetapi ia kemudian juga memutuskan untuk menganut agama Kristen dan Islam sekaligus. Ia berpikir bahwa hal ini memungkinkannya untuk lebih dekat dan mencintai Tuhan. Pilihan Pi ini menjadi sumber pro kontra dalam keluarganya. Ibu Pi senang melihat keingintahuan Pi terhadap agama dan mendukungnya untuk mengeksplorasi sisi spiritualitasnya. Sementara itu, ayah Pi yang seorang ilmuwan yang selalu mengutamakan rasionalitas mendorong Pi untuk mengesampingkan religiusitas. Ia mengatakan bahwa menganut tiga keyakinan sekaligus berarti sama saja tidak mempercayai satu hal pun. Tetapi Pi kecil tetap dengan pendiriannya dan mengatakan bahwa itu sah-sah saja, karena menurutnya iman ibarat rumah dengan banyak kamar. Ayah Pi merupakan ilmuwan pemilik sebuah kebun binatang besar di kota itu. Sejak kecil, Pi tumbuh dekat dengan berbagai hewan koleksi kebun binatang keluarganya. Salah satu hewan yang paling menarik menurut perhatian Pi adalah seekor harimau benggala yang bernama Richard Parker. Wow, namanya keren. Suatu hari, Pi dan kakaknya ingin lebih dekat ke kandang Richard Parker. Saat Richard Parker melangkah mendekati mereka, kakaknya menjauh, sementara Pi tetap bergeming di tempatnya. Sebelum hal buruk terjadi, ayah Pi datang dan memarahi Pi karena melakukan hal berbahaya tersebut. Untuk memberi efek jera pada Pi, ayah Pi lalu menyuruh Pi untuk menyaksikan saat Richard Parker menerkam seekor kambing hidup sebagai makanannya. Hal ini membuat Pi menjadi takut, dan semenjak saat itu ia tidak menjadi orang yang penasaran lagi. Hal ini membuat hidupnya menjadi tidak bergairah dan membosankan, sampai ia tumbuh menjadi dewasa dan berkenalan dengan seorang gadis yang bernama Anandi di sebuah kelas tari. Anandi berhasil membuat hidup Pi menjadi lebih berwarna. Sampai pada suatu hari, ayah Pi mengatakan bahwa mereka akan pindah ke Kanada. Hal ini terjadi karena situasi di India semakin sulit, sehingga usaha mereka semakin hari semakin merosot. Kebun binatang mereka rencananya akan ditutup, koleksi binatang mereka akan dibawa dan dijual di Kanada. Singkat cerita,
keluarga Patel pergi ke Kanada menumpang sebuah kapal laut asal Jepang. Perjalanan ini akan memakan waktu beberapa hari. Di tengah perjalanan, tiba-tiba badai dahsyat mengombang-ambingkan kapal itu. Pi awalnya sangat senang. Ia melompat dari tempat tidurnya dan berlari menuju dek kapal. Di sana ia berteriak-teriak dan melompat kegirangan. Meskipun tubuhnya terhempas terombang-ambing badai yang begitu dahsyat. Ia bersenang-senang menikmati badai tersebut sampai akhirnya ia sadar bahwa air sudah masuk ke geladak kapal. Ia kemudian teringat dengan keluarganya dan dengan cepat ia masuk ke dalam geladak kapal, namun terlambat. Air sudah penuh dalam geladak. Sebelum ia sempat menemukan mereka, seorang kru kapal melemparkan Pi ke atas sebuah perahu penyelamat kecil. Sebelum perahu itu terhempas ke laut, seekor zebra panik dan melompat dari atas dek kapal ke dalam perahu itu bersama Pi. Lompatan tersebut membuat kaki zebra itu patah dan membuat hewan malang itu tidak bisa bergerak. Beberapa saat kemudian, kapal Jepang yang ditumpangi oleh keluarga Patel akhirnya tenggelam di dalam Palung Mariana. Selain Pi, tidak ada orang yang berhasil selamat, termasuk keluarga Pi. Meski begitu, Pi sempat sekilas melihat bayangan di sekitarnya yang ia kira salah satu orang yang selamat. Ternyata bayangan itu adalah Richard Parker yang nampaknya berhasil meloloskan diri dari kapal yang tenggelam itu. Perahu penyelamat yang dinaiki oleh Pi adalah sebuah perahu kayu kecil yang bercat putih yang separuh bagiannya ditutupi oleh kain terpal putih. Di bawah kain itu terdapat buku panduan bertahan hidup serta sedikit persediaan makanan. Setelah badai itu berlalu, Pi mendapati dirinya berada dalam satu perahu yang sama dengan seekor zebra dan seekor orang-utan yang cerdik. Saat ia menutupi kain terpal yang menutupi sebagian perahu itu, ia menemukan seekor hiena buas yang kemudian mencoba menyerangnya. Pi berusaha mundur sejauh mungkin ke ujung lain perahu. Hiena itu kemudian menyerang zebra yang kesakitan dan lemah itu. Ia juga membunuh si orang hutan yang masih sempat berusaha melawan. Tak lama kemudian, secara mengejutkan, tiba-tiba Richard Parker juga muncul dari balik kain terbal. Ia keluar dan membunuh hiena itu. Lalu dengan tenang ia kembali bersembunyi di balik kain terpal selama beberapa hari berikutnya. Rupanya si harimau benggala itu sedang mabuk laut dengan cukup parah. Pi sadar bahwa sifat Richard Parker cepat atau lambat akan membahayakan dirinya. Oleh karena itu, ia akhirnya mulai membuat sebuah rakit buatan yang ia susun dari jaket pelampung dan bahan-bahan seadanya yang bisa ia temukan di perahu itu. Rakit itu digunakan oleh Pi untuk ia naiki sehingga ia biasa menjaga jarak dari Richard Parker yang masih tinggal di dalam perahu. Pi sebenarnya tidak suka membunuh hewan, tetapi untuk bertahan hidup ia pun mulai belajar cara memancing dan menangkap ikan yang ada di perairan di sekitarnya. Hasil tangkapan Pi ini ternyata cukup bisa memenuhi kebutuhan makannya dan bahkan untuk makanan Richard Parker juga. Suatu hari Richard Parker melompat ke lautan untuk menangkap ikan secara langsung. Tetapi Pi mengamati bahwa Richard Parker juga perlahan bergerak mendekatinya. Pi kembali ke perahu. Sementara itu, sebagai hewan daratan yang secara alamiah memang tidak pandai berenang, Richard Parker mulai kehabisan tenaga dan nyaris tenggelam. Pi berpikir bahwa kehidupannya di perahu pasti akan jauh lebih mudah tanpa keberadaan Richard Parker. Namun ia kemudian melihat sorot mata Richard Parker yang membangkitkan rasa iba dalam dirinya. Akhirnya Pi membantu Richard Parker agar bisa naik lagi ke perahu itu, sementara ia kembali ke atas rakit. Pada suatu malam, seekor paus besar tiba-tiba melintas di dekat perahu mereka. Gerakan dari paus itu menimbulkan gejolak di lautan yang akhirnya merusak rakit Pi dan segala persediaan yang tertinggal di atasnya. Sejak kejadian itu,
Pi tidak lagi memiliki tempat untuk menjauh dari Richard Parker. Ia pun memutuskan bahwa ia harus mulai melatih Richard Parker agar bisa hidup dengannya dalam satu perahu yang sama. Usaha itu berhasil. Pi dapat membuat Richard Parker memahami batasan yang tak boleh dilanggar. Sementara itu kondisi mereka semakin bertambah buruk dari hari ke hari. Mereka di atas lautan selama 227 hari. Pi sama sekali tidak tahu di mana mereka berada dan berapa lama lagi mereka akan terombang-ambing di lautan lepas itu. Di satu titik Richard Parker lemah dan akhirnya tak sadarkan diri di pangkuan Pi. Beberapa minggu kemudian, mereka lalu sampai ke sebuah pulau aneh yang dipenuhi pohon menjalar. Di dalamnya, Pi dan Richard Parker menemukan sebuah hutan yang dipenuhi oleh binatang mirkat, sumber air tawar, dan berbagai jenis tumbuhan yang bisa dimakan. Tanpa membuang kesempatan, Pi dan Richard Parker segera mengisi kembali tenaga mereka dengan sumber air dan makanan di hutan itu. Ketika malam tiba, Richard Parker kembali ke perahu, sementara Pi memanjat ke atas pohon bersama kawanan mirkat. Di pohon itu Pi menemukan gigi manusia dalam kuntum sebuah bunga. Rupanya pada saat malam pulau tersebut berubah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Sumber mata air di pulau itu berubah menjadi kolam air asam yang membunuh ikan-ikan di dalamnya. Pi menyimpulkan bahwa pulau itu adalah pulau karnivora yang bisa memangsa setiap makhluk hidup kapan saja. Keesokan harinya, Pi dan Richard Parker mengambil keputusan untuk pergi dari pulau itu dan kembali terombang-ambing hingga berhari-hari lamanya. Pada akhirnya, Pi dan Richard Parker terdampar di pesisir pantai Meksiko dalam keadaan yang kurus dan lemah. Pi sangat merasa terpukul karena begitu mereka tiba di daratan, Richard Parker, si harimau benggala tersebut, segera menjauh dan masuk ke dalam hutan. Saat harimau itu melangkah pergi, ia sama sekali tidak menoleh ke arah Pi. Pi akhirnya pun berhasil diselamatkan penduduk setempat dan dirawat di rumah sakit. Saat kondisinya mulai membaik, ia menceritakan tentang kisahnya kepada petugas asuransi kapal laut Jepang yang mengangkut mereka, tetapi mereka tidak mempercayainya. Tamat. Ending yang sangat menyedihkan. Film Life Pi ini adalah film kaya dengan filosofi dan perenungan yang mendalam. Film ini menampilkan pesan yang menggugah tentang hubungan antara manusia dan manusia, manusia dan makhluk hidup, dan manusia dengan Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam review-review selanjutnya. Tetap bersama Jansen Channel dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya.